1, 2, 3, come on. Assalamualaikum. Di kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang menjadi penyebab utama siswa belum bisa menyebutkan dan mengucapkan dengan benar angka 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris? Mungkin Bapak pernah mengalami siswa Bapak yang seperti ini. Terima kasih. Kurangnya mempraktikkan anak-anak dalam menyebutkan angka menggunakan bahasa Inggris. Siswa tidak dibiasakan untuk hafalan kosakata atau bilangan karena modal untuk bisa atau menguasai kosakata atau bilangan salah satunya adalah dengan hafal. Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Kenapa siswa terkadang belum mampu menyebutkan angka 1 sampai 10 dengan tepat dalam bahasa Inggris? Sebenarnya mereka hanya kurang membiasakan diri saja untuk melafalkan angka-angka tersebut dengan benar. Terkadang mereka meremehkan pembelajaran tentang angka, seakan-akan dianggap mudah, padahal ketika lidah tidak dibiasakan untuk membaca dengan benar, maka ketika siswa berusaha menyebutkan, pelafalan mereka sering tidak tepat atau bahkan keliru. Mungkin begitu, Bapak. Kemudian apa saja Pak yang menjadi penyebab kemampuan dasar bahasa Inggris siswa masih rendah? Kan kadang kita menemukan umpama ya kelas 1 MTS, ternyata kemampuan dasar bahasa Inggrisnya itu sangat minim dan memaksa kita untuk mengulang kembali mengajari mereka tentang dasar-dasar bahasa Inggris. Terima kasih. Nomor 1, sebagian besar murid-murid tidak mendapatkan materi bahasa Inggris ketika waktu SD. Yang kedua, kurangnya motivasi kepada siswa tentang pentingnya pelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, minat belajar yang kurang sehingga kemampuan dasar tentang bahasa Inggris rendah sekali. Assalamualaikum Bapak, saya ingin bertanya, menurut Bapak apa saja penyebab siswa yang belum bisa membaca teks bahasa Inggris dengan benar? Mungkin Bapak pernah mendapati siswa Bapak yang seperti itu. Monggo. Menurut saya begini, siswa itu katanya di SD itu sudah tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi tidak ada dasar untuk bahan mempelajari bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa murid MTS itu tidak bisa membaca bahasa Inggris atau kurang minat untuk belajar bahasa Inggris? Karena selama 3 tahun ini itu kan pelajaran tidak tatap muka, jadi daring terus, sehingga anak-anak itu minat untuk belajar bahasa Inggris atau membaca teks bahasa Inggris itu kurang, tidak sekali. Setelah ditanyakan seperti itu si anak-anak itu, ternyata setelah saya teliti memang begitu adanya. Jadi pertama, anak-anak itu karena di SD sudah tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, anak-anak ini selama ini yang khususnya yang lulus kelas 6 SD tahun kemarin dan tahun sekarang ini itu kan pelajarannya kan daring terus, banyak yang daring selama corona lah pokoknya lah gitu. Itu jawaban saya. Ternyata itu
Yang hasil penelitian saya memang seperti itu. Assalamualaikum Bu, saya ingin melakukan wawancara terkait pendidikan tentang pembelajaran Bu ya. Kira-kira apa saja faktor penyebab guru belum bisa mengoptimalkan model, strategi, dan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif yang Ibu temui di sekolah Ibu ya, atau pengalaman Ibu lah selama menjadi guru? Jawabannya mungkin pertama, karena ketidakmampuan guru dalam memahami dan menerapkan model tersebut dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, kurangnya persiapan dalam mengajar. Kemungkinan yang ketiga, sebagai guru mungkin mengalami kesulitan untuk memahami setiap karakter siswa, karena ada banyak siswa yang ditemui di sekolah tersebut. Kemudian itu kan biasanya ada guru yang menggunakan metode ceramah atau berpusat pada guru Ibu. Kenapa guru itu masih menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru? Kira-kira faktor penyebabnya apa? Apa karena kemampuan guru yang kurang atau gimana Bu? Mungkin Ibu bisa menyebutkan satu atau dua tentang penyebabnya. Kemungkinan karena guru masih menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar, sehingga menempatkan posisi siswa itu hanya sebagai objek di dalam proses kegiatan belajar. Ini memang tradisi yang harus diubah secara perlahan dan perlu waktu, juga keyakinan diri bahwa dengan memusatkan pembelajaran pada siswa ini akan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Selanjutnya, penyebab guru melakukan metode pembelajaran yang itu saja atau masih monoton. Mungkin Ibu punya teman yang kayak gitu. Kira-kira kenapa ya mereka itu melakukan itu Bu ya? Jawabannya mungkin penyebab pertama, guru kurang percaya diri dalam mengajar. Penyebab kedua, kurang memahami karakter anak didiknya. Terus mungkin penyebab ketiga ini yang tidak disadari, kurang evaluasi diri, sehingga belum tahu alasan yang membuat pembelajaran itu monoton, baik dalam penyampaian kita saat belajar atau media yang digunakan kurang kreatif dan kurangnya interaksi dengan siswa. Itu yang bisa saya sampaikan dari ketiga pertanyaan. Semoga bermanfaat.